Bersyukur tidak selalu membawa kita kepada pertobatan. Thankful does not always lead us to repentance. Terus saudara sekalian, marilah kita masuk di dalam doa. Let us now come to the Lord in prayer. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur bahwa malam hari ini kami boleh berkumpul, berbakti kepadamu, dan sekarang mendengarkan firman-Mu. We give you thanks, Father, for gathering us here tonight to worship you and now to also hear your word. Kami berdoa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan. So we pray, please speak to us. We are ready to listen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Mari kita buka kitab 1 Samuel pasal 24. If you have your Bible with you, please turn to the book of 1 Samuel, chapter 24. Kitab 1 Samuel, pasal 24, 1 Samuel, chapter 24. Dan kita akan membaca ayat 16 hingga ayat 22. And we are going to read from verse 16 to verse 22. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. I'm going to read this in Indonesian, I'm sorry. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberikan keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramu kah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan hal yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan. Ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Verse 21, oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Verse 22, oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Saudara-saudara, mungkin buat kita sedikit susah untuk kita ini mengerti bahwa sebetulnya orang yang kejam adalah orang yang takut. It might be hard for us to imagine, but cruel men are essentially fearful men. Mereka begitu penuh dengan ketakutan sehingga mereka berusaha untuk merasa aman dengan cara membuat orang takut kepada mereka. You see, they are so full of fear that to keep themselves safe, they go on the offense by making others fear them. Dan cara yang terbaik untuk membuat orang takut akan mereka itu bersikap kejam terhadap orang lain. And the best way to instill fear is by treating others cruelly. Jadi makin kejam, sebetulnya makin orang itu takut dan makin mereka merasa lebih aman bila mereka kejam. So the crueler they are, the more fearful they are, and the safer they feel if they become cruel. Kita bisa melihat kebenaran ini dalam hidup Raja Saul. And we can see this truth in the life of King Saul. Saudara, bukan saja dia merasa tidak ada masalah membunuh Imam Ahimelek
bersama dengan 80 imam lain beserta keluarga mereka karena mereka menolong Daud. Dia juga tidak ada masalah melemparkan tombaknya ke arah anaknya Yonatan untuk membunuhnya karena alasan yang sama. You see, not only did he have no qualm killing Ahimelech the priest, along with 85 priests and their families for aiding David, but he also had no qualm hurling a spear at his own son Jonathan to kill him for the same reason. Nah, saudara, pada kenyataannya, kekejaman Saul adalah topeng untuk menutupi ketakutannya terhadap Daud. The fact is, Saul's cruelty was only a cover-up for his fear toward David. Di 1 Samuel pasal 18 disebut 3 kali bahwa Saul takut kepada Daud. In 1 Samuel 18, it is mentioned 3 times that Saul was afraid of David. Di ayat 12 kita bisa baca, Saul takut kepada Daud karena Tuhan beserta dengan Daud dan telah meninggalkan Saul. Verse 12, we can read, Saul was afraid of David because the Lord was with David and had departed from Saul. Di ayat 15 kita juga bisa baca, sewaktu Saul melihat keberhasilan Daud, dia menjadi takut kepadanya. In verse 15 we can read, when Saul saw how successful David was, he was afraid of him. Dan di ayat 28 kita bisa baca, waktu Saul menyadari bahwa Allah beserta dengan Daud dan putrinya Michal mengasihi Daud, Saul menjadi lebih takut kepadanya dan Daud menjadi musuhnya seumur hidupnya. Verse 28 we can read, when Saul realized that the Lord was with David and his daughter Michal loved David, Saul became still more afraid of him, and he remained his enemy the rest of his days. Jadi bisa kita lihat Saul penuh dengan ketakutan. Titik. So we can see Saul was full of fear. Period. Saudara, Saul adalah seorang raja, seorang yang lebih tua, seorang yang berkuasa, yang mengomandoi ribuan serdadu, tapi dia takut kepada Daud, seorang gembala domba, seorang perwira di pasukan kerajaan, dan seorang menantu raja yang baik. Ironically, Saul, a king, an older man with power, who commanded thousands of soldiers, was afraid of David, a shepherd, a captain in the king's army, and a loving son-in-law. Untuk menutupi rasa takutnya, Saul menjadi kejam. So you see, to cover up his fear, Saul became cruel. Dan untuk menghilangkan ancaman, dia jadikan misi utama hidupnya membunuh Daud. And to eliminate the threat, he made his ultimate mission was to kill David. Jadi kita bisa lihat seorang yang kejam sebetulnya adalah seorang yang takut. Titik. A cruel man is a fearful man indeed. Rasa takut Saul terhadap Daud begitu terlihat jelas sehingga pada setiap misinya memburu untuk membunuh Daud, dia membawa 3.000 serdadu. Saul's fear of David was so obvious that every time he's in a mission to search and kill David, he brought 3,000 troops. Ironinya adalah Daud sendiri hanya mempunyai 400 serdadu. The irony of it
is that David himself had only a fraction of manpower, 400 men. Dan saudara, orang-orang ini yang mengikut Daud tidak seperti serdadu Saul, yaitu orang-orang yang terpilih dari seluruh Israel. And these men were not like Saul's able young men from all Israel. Sebaliknya, serdadu Daud adalah orang-orang yang Alkitab katakan dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang yang sakit hati. Instead, those who follow David are a group of folks who were in distress or in debt or discontented. Dengan kata lain, dalam istilah kita sekarang, mereka orang-orang yang sudah tidak punya apa-apa dalam hidup. In today's term, they were a bunch of losers. Saudara, Saul begitu takut sehingga dia bertekad membunuh Daud. Nah, tapi ini yang kita mau lihat di dalam perkembangannya, Saul berubah menjadi seseorang yang jahat. Saul was so afraid, yet so resolute to kill David. In the process, he devolved to be an evil man. Namun Daud tetap adalah orang yang sama. However, David remained the same. Ketakutannya hanyalah terhadap Tuhan, dan kesetiaannya hanyalah kepada Raja Saul, orang yang diurapi Tuhan. David remained the same. His only fear was only to God, and his loyalty was only to King Saul, whom God had anointed. Itulah sebabnya dia melewati dua kesempatan membunuh Raja Saul. Dan peristiwa yang kita baca ini adalah salah satu di antaranya. Hence, he passed up a couple of opportunities to kill Saul. And the passage that we just read is one of them. Saudara, kita akan melihat bahwa Daud tidak menjadi pahit meskipun dia diperlakukan dengan tidak adil dan secara kejam. We'll see that David did not become bitter despite being treated unfairly and cruelly. Saudara, saat itu Daud dan pengikutnya tengah bersembunyi di gurun pasir En-Gedi. At that time, David and his men are hiding in the desert of En-Gedi. Nah, sewaktu Saul dengar atau tahu tentang keberadaan Daud, dia tidak lagi menghabiskan waktu. Begitu tahu, dia langsung bersama dengan 3.000 serdadu pilihannya memburu Daud. When Saul learns of his whereabouts, wasting no time, Saul and 3,000 of his best soldiers go after David. Tapi Daud berhasil menyembunyikan diri. But David manages to elude Saul. Nah, di dalam pengejaran itu, Saul ingin beristirahat. Jadi dia masuk ke dalam sebuah goa. Sometime during the pursuit, Saul wants to relieve himself. So he goes inside a cave. Tapi dia tidak tahu bahwa di dalam goa itu ada Daud dan orang-orangnya. But unbeknownst to him, David and his men are in that cave. Nah, waktu pengikut Daud melihat hal itu, mereka meminta Daud memanfaatkan kesempatan itu untuk menyergap Saul dari belakang dan membunuhnya. When David's friends see that, they ask him to seize the opportunity to creep up from behind Saul and to kill him. Saudara, awalnya Daud mengiyakan. Namun tatkala dia hampir bertindak membunuh Saul, di detik terakhir
dia mengubah niatnya. Initially, David agrees. But when he's about to kill Saul, at the last minute, he changes his mind. Dia hanya memotong ujung jubahnya Saul. Dia berharap kebaikannya akan dibalas dengan kebaikan pula. He only cuts off a corner of Saul's robe, hoping that his act, repaying evil with good, will pay off. Well, sayangnya dia keliru. Unfortunately, he's mistaken. Saul tidak berubah. Saul does not budge. Dia terus berusaha memburu Daud, dan Daud harus terus melarikan diri. He continues to hunt David, and David must always be on the run. Nah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. There are several lessons that we can learn. Yang pertama adalah, mari kita bertanya, apakah Saul tulus, sungguh-sungguh berterima kasih karena Daud tidak membunuhnya? First, let's ask, did Saul sincerely feel grateful to David for sparing his life? Nah, saudara, berdasarkan reaksinya, yaitu apa? Katakan di Alkitab, dengan suara nyaring menangislah Saul, dan dari perkataannya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku. Engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Kita dapat simpulkan bahwa dia sungguh-sungguh tulus berterima kasih kepada Daud. Based on his reaction, he wept aloud and told David, "You are more righteous than I. You have treated me well, but I have treated you badly." We can say that yes, he was sincere. Jadi Saul benar-benar tulus sewaktu dia berkata seperti itu kepada Daud. Dia sungguh-sungguh bersyukur karena Daud tidak membunuhnya. Saul meant what he said to David. He sincerely thanked David for sparing his life. Keputusan Daud membalas kejahatan dengan kebaikan tampaknya berhasil, walau untuk sementara. David's decision to repay evil with kindness seemed to have worked for a while. Only for a while. Kemudian, sebagaimana dapat kita baca di pasal 26, Saul kembali mengejar Daud. Later, as we can read in chapter 26, Saul pursued David again. Dan sekali lagi, Daud melewati kesempatan membunuh Saul. And again, David passed up another opportunity to kill Saul. Saul merasa bersalah. Dia berkata, "Aku telah berdosa. Kembalilah Daud anakku." Saul felt badly. He said, "I have sinned. Come back, David, my son." Tapi kenyataannya, Daud tetap dimusuhi dan harus melarikan diri, dan bahkan akhirnya bersembunyi di kalangan orang-orang Filistin. But as we know, David remained the enemy of the state and had to run and even hide among the Philistines. Saudara, Saul berterima kasih, tapi dia tidak bertobat. Saul was thankful, but he did not repent. Apa yang terjadi? So what happened? Jawabannya ada pada jiwa Saul, yaitu dia takut. The answer lies in the soul of Saul. Fear. Saudara, pada akhirnya ketakutannya, takut hilang takhta diambil oleh Daud, mengalahkan rasa syukurnya dan mempersingkat pertobatannya. You see, at the end of the day,
his fear of losing his throne to David trumped his gratitude and cut short his repentance. Jadi inilah pelajaran pertama yang dapat kita petik. So here's the first lesson that we can draw. Pertobatan menuntut lebih daripada sekadar berterima kasih. Repentance requires more than gratitude. Pertobatan menuntut lebih daripada penyesalan dan rasa bersalah. In fact, it requires more than feeling bad about self and guilty over our sins. Apakah yang dituntut oleh pertobatan yang tidak dimiliki oleh Saul? So what does repentance require that Saul did not have? Pertobatan menuntut keberanian melihat diri sendiri. Repentance requires courage to confront oneself. Dalam kasusnya Saul, dia harus berhadapan dengan ketakutannya kehilangan takhta. Ketakutannya dikalahkan oleh orang yang lebih baik daripada dia. Ketakutannya kehilangan kuasa atas orang banyak. So in the case of Saul, he ought to confront his fear of losing his throne. His fear of being beaten by somebody better than he, and his fear of losing power over others. Singkat kata, Saul seharusnya berhadapan dengan ketakutannya yang terdalam. Simply put, Saul should have confronted his deepest fear. Saudara, kita mungkin tidak mempunyai ketakutan yang sama seperti Saul. Tapi kita mungkin mempunyai ketakutan lain atau masalah lain yang mesti kita hadapi sebelum kita dapat bertobat. We may not have the same fear as Saul, but we may have other fears or other issues that we must confront before we can truly repent. Rasa syukur atau rasa berterima kasih adalah permulaan yang baik. Of course, gratitude is a good catalyst. Tapi ternyata rasa syukur tidak cukup membawa kita sampai ke garis akhir atau ke garis finish pertobatan. But now we know that gratitude is not enough to carry us to the finish line of repentance. Saudara, seseorang yang bekerja di sebuah rumah jompo bercerita kepada saya tentang interaksinya dengan seorang pendeta yang telah pensiun yang akan memasuki rumah jompo itu. Somebody who worked in a nursing home told me an interaction she had with a retired pastor during admission. The retired pastor was admitted to the nursing home. Saudara, hal pertama yang dilakukan oleh pendeta ini adalah bertanya kepadanya. You see, the first thing this retired pastor did was to ask her. Pertanyaannya adalah, kamu tahu tidak siapa saya? First thing that he asked was, do you know who I am? Karena orang ini sungguh-sungguh tidak tahu siapa pendeta ini, jadi dia berkata, tidak tahu siapa. Because he did not know who he was, she said, no, I don't know who you are. Kemudian, dengan bangga dia berkata bahwa
Dia adalah pendeta yang terkenal. Dan dia melayani selama 4 zaman. Saya sendiri tidak tahu zaman apa saja, saudara-saudara. He then went on and on, telling her that he was a famous pastor for 4 eras. I have no idea what those eras are. Dan kata dia, kemanapun dia berkhotbah, banyak orang datang untuk mendengarkannya. And he said whenever he preached, many came to listen to him. Jadi dia meminta kepada orang ini agar dia diberi kesempatan untuk berkhotbah di rumah jompo itu. So he asked her to give him the opportunity to preach in the nursing home. Merasa bahwa ia dan seluruh staf perawat di sana akan harus menghadapi masalah merawat pendeta ini, orang ini memutuskan untuk menelpon putri pendeta itu. Knowing that she and the rest of the nursing staff might have problem dealing with this retired pastor, she decided to make a video call with this pastor's daughter. Begitu mendengar laporan dari rumah jompo ini tentang ayahnya, si putri langsung berkata, Papa bukan lagi pendeta, Papa sekarang jemaat biasa. Jangan beraksi-aksi sebagai pendeta. Upon hearing the report, the daughter told her dad off. Dad, you are no longer a pastor. You are now a regular church member. So stop acting as one. That solved the problem. Saudara, kita bisa mengubah Saudara, kita bisa mengubah warna baju kita, tapi kita tidak bisa mengubah warna kulit kita. We can change the color of our clothes, but we cannot change the color of our skin. Kita bisa mengubah cara kita berbicara dan bersikap, tapi kita tidak bisa mengubah apa yang ada di balik perkataan dan perbuatan kita. We can make changes to the way we speak and act, but we cannot change what is inside our actions and words. Kita bisa melihat bahwa bagi pendeta ini menjadi terkenal dan dihormati adalah sesuatu yang dia rindukan dan nikmati. We can see that for this pastor to be famous and respected was something that he longed for and enjoyed. Itu sebab sewaktu lampu mulai padam dan layar mulai diturunkan, dia mengalami kesulitan karena dia tidak lagi berdiri di atas panggung. But as he entered the sunset years and as the curtain slowly lowered down, he evidently found it difficult not to be on the stage anymore. Tidak ada lagi tepuk tangan. Dan lebih buruk lagi, tidak ada orang yang mengingat dia, apalagi mengenal dia. No more applause. Worse yet, no one remembers or even knows him. Saya yakin dia pasti bersyukur kepada Tuhan yang telah memberinya kesempatan melayani Tuhan. I'm sure he felt thankful to God for giving him the opportunity to serve him. Tapi sebagaimana dapat kita lihat, di dalam hatinya,
Dia adalah tetap orang yang sama, yang rindu pengakuan dan tepuk tangan dari manusia. But as we can see, deep down, he's still the same person who long for recognition and applause from men. We can change the color of our clothes, but we cannot change the color of our skin. Itu sebab kita harus menghadapi, melihat kebutuhan dan keinginan kita yang di dalam ini, sebelum kita sungguh-sungguh dapat menikmati buah pertobatan. Hence, it behooves us to confront our deep-seated needs and wants before we can enjoy the fruit of repentance. Puji Tuhan, kita tidak sendirian. Thank God that we're not alone. Roh Kudus ada di dalam diri kita. The Holy Spirit is in us. Dia terus mengingatkan kita dan menunjukkan apa itu tuh yang ada di balik perkataan dan perbuatan kita agar kita bertobat. He keeps reminding us of and showing us what lies beneath our words and actions so we may repent. Dan selama kita memperhatikan dan mendengar peringatannya, dia akan terus memperingati kita. As long as we heed his warning, he will keep warning us. Tapi pada saat kita berhenti mendengarkannya, dia juga akan berhenti memperingati kita. But the moment we stop, he will also stop warning us. Saul berterima kasih kepada Daud yang tidak membunuhnya, tapi itu tidak menghentikannya memburu Daud. Saul was thankful to David for sparing his life, but that did not stop him from going after David. Dia tetap tidak bertobat. He remained unrepentant. Inilah pelajaran kedua yang dapat kita petik. So here's then the second lesson that we can learn. Pertobatan menuntut agar kita melepaskan hal-hal yang kita sayangi. Repentance requires giving up things we hold dear. Saul tidak bersedia melepaskan taktanya. Dan dia tidak bisa berkata selamat tinggal kepada kuasanya. Saul did not want to give up his throne, and he could not say goodbye to his power. Saudara, berterima kasih adalah sebuah pengakuan akan penerimaan. You see, gratitude is an admission of receipt. Dalam kasusnya Saul, dia menerima pengampunan dan hidup dari Daud yang tidak jadi membunuhnya. In the case of Saul, he received forgiveness and life from David when he decided not to kill Saul. Sebaliknya, pertobatan adalah sebuah pengakuan akan penyerahan. Conversely, repentance is an admission of giving. Kita mengakui kesalahan yang kita perbuat dan kita menyerahkan diri kita dan hal-hal yang kita sayangi kepada Tuhan. We admit to the wrong we have done and we give ourselves and things we hold dear to God. Singkat kata, pertobatan menuntut kita menyerahkan bagian atau seluruh hidup kita. Simply put, repentance requires us to give up parts or all of ourselves. Dalam hal ini, pertobatan adalah kebalikannya dari rasa syukur. So you see, in this matter, repentance is the complete opposite of gratitude. Dalam bersyukur, kita menerima
dalam bertobat, kita melepaskan. So you see, in gratitude, we receive. In repentance, we give. We let go. Saudara, bertahun-tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang senang memuji-muji Tuhan dengan pujian dan bersyukur kepada Tuhan di setiap kesempatan. Years ago, I met a Christian minister who liked to praise God with songs and to give thanks to God every chance he got. Hatinya penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan karena sebelum dia mengenal Kristus dan memberi hidupnya untuk melayani Kristus, dia hidup di dalam kegelapan dan dosa. You see, his heart was full of thanks to God because before he came to know Christ and gave his life to serving him, he lived a dark and sinful life. Pertobatannya sebanyak 180 derajat mengejutkan dan membawa sukacita bagi banyak orang, terutama keluarganya yang telah mendoakan dia selama bertahun-tahun. His 180 degrees turnaround shocked and brought joy to many, especially his family members who had prayed for him for years. Sayangnya itu bukanlah akhir hidupnya. Sadly, that was not the end of the story. Bertahun-tahun kemudian, dia jatuh ke dalam dosa. Dia meninggalkan keluarganya dan juga pelayanannya. Years later, he fell from grace. He left ministry, also his family. Saudara, dia tidak berhasil atau tidak dapat melepaskan dan menyerahkan kepada Tuhan hal-hal yang penting atau disayanginya, bahkan setelah dia bertobat. You see, he could not let go and give to God things that were important to him, even after he came to Christ. Dan hal-hal inilah yang menjadi kejatuhannya. So these things became his downfall. Saudara, adalah mudah untuk bersyukur karena bersyukur berarti menerima. It is easier to be thankful because thanks means receiving. Jauh lebih sulit bertobat karena bertobat berarti menyerahkan sesuatu. It is a lot harder to repent because it means giving up something. Jadi jangan terkejut, apalagi kecewa bila pengorbanan kita untuk orang hanya menghasilkan terima kasih dan bukan pertobatan. So do not be too surprised, much less disappointed, if our sacrifice for others only produces thanks and not repentance. Jadi kita bisa lihat ternyata jarak dari berterima kasih kepada pertobatan sangatlah jauh. So you see, it is still a long way from thanks to repentance. Kadang kita berkorban buat orang karena kita berharap orang itu akan berubah atau bertobat. You see, there are times that we make a sacrifice for somebody else because we hope that that person will change, will repent. Belum tentu. Dan seringkali justru tidak demikian. Not necessarily. In fact, more often than not, it will not happen. Karena ternyata, saudara, jarak benar-benar ya antara terima kasih saya ditolong dan saya bertobat jauh. Because it turns out that the distance from I'm thankful you have helped me to now I repent.
it is far. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with this thought. Setelah perjumpaannya dengan Saul, dan setelah, dalam tanda kutip, pertobatan Saul, Daud tidak kembali ke Yerusalem. After the encounter with Saul, and after Saul's so-called repentance, David did not return to Jerusalem. Bukankah masuk akal setelah Saul bertobat, ya udah beres, damai, saya bisa pulang kembali ke rumah saya di Yerusalem. It would be so logical for David to return to Jerusalem after Saul repented. He and David reconciled. David could say, now I'm safe, I could go home. But that he did not do. Sebaliknya, Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Instead, he and his men went to the stronghold. Singkat kata, dia kembali ke tempat persembunyiannya. In other words, he returned to his hiding place. Pertanyaannya, mengapa kok Daud tidak pulang ke Yerusalem? The question is, why didn't he go home? Bukankah dia mendengar pertobatan Saul? Did he hear Saul's repentance? Apa yang didengar oleh Daud adalah ucapan syukur dan penyesalan dari mulut Saul. Well, what David heard was Saul's thanks and remorse. Bersyukur karena dia tidak dibunuh oleh Daud. Menyesal karena melihat betapa jahatnya dia dan betapa baiknya Daud. Thankful because his life was spared. Remorseful for seeing how terrible he was and how good David was. Bertobat? Tidak. Repentance? No. Saudara, Daud mengenal Saul dengan baik. You see, David knew Saul too well. Dia tidak kembali ke Yerusalem karena dia tahu Saul belum bertobat. Dan Saul akan membunuhnya manakala dia berkesempatan melakukannya. He didn't go back to Jerusalem because he knew Saul had not repented. And that Saul would kill him whenever he had the chance. Kita tidak seharusnya jadi beranggapan bahwa berterima kasih sama dengan bertobat. Tidak. We should not equate thankfulness with repentance. Berkata, puji Tuhan dia baik kepada saya, sama sekali bukan tanda pertobatan. Saying, thank God he's good to me, is not a sure sign of repentance. Pernah saya bertemu dengan seseorang yang dalam pertemuan itu berkata berkali-kali, puji Tuhan, Tuhan baik, puji Tuhan, Tuhan baik. I remember meeting this man, and in the course of our conversation, several times he said things like, thank God, God is good. Thank God, God is good. Belakangan saya tahu, dia makan duit orang berjuta-juta. Later I found out that he actually squandered somebody else's money, millions of dollars. Saudara, kadang kita ini langsung berkesimpulan orang itu bertobat. Padahal dia hanya berterima kasih untuk sesuatu yang diterimanya. Sometimes we jump to conclusion too rashly that someone had repented, while in fact, he's simply thankful for something he received. Perubahan
bukan terima kasih atau syukur, adalah pertanda pertobatan. Change, not thanks, is the sure sign of repentance. Jadi waspadalah terhadap perubahan yang mendadak. So be wary with sudden changes. Pertobatan bukanlah sebuah perubahan mendadak. Repentance is not a burst of change. Pertobatan adalah sebuah proses yang berjalan perlahan. It is a slow process. Dan mesti terus-menerus terjadi. And it is ongoing. Saudara, bersyukur yang keluar dari pertobatan akan berlangsung lama. Thankfulness that is based on repentance lasts long. Tanpa pertobatan, syukur datang cepat, pergi juga cepat. You see, without repentance, gratitude goes as quickly as it comes. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa dalam surga, Engkaulah yang tahu dalam diri kami hal-hal yang perlu kami hadapi. Dan untuk kami datang kepadamu, meminta Tuhan untuk menolong kami menghilangkannya. Only you know, Lord, what's inside of us that needs confronting and changing. So Lord, we come to you and ask you, please search our hearts and show us things that we should confront and bring to you to be changed. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu silakan ke grup masing-masing. Sekarang jam 8.15, we finished earlier. Jadi selesai sampai jam 9 ya. Jadi grup performance-nya bisa agak lama, masih bisa stay. Oke, silakan ke grup masing-masing sampai jam 9.